Sudah berada di Museum Sisa Hartaku, di mana museum ini adalah peninggalan sisa-sisa erupsi Merapi tahun 2010. Merupakan rumah warga yang tepat di tanggal 5. Teman-teman, menjadi bisa pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan pengalaman atau tur kita itu di Museum Mini Sisa Hartaku. Ini sebagai bagian dari Bada The House of Memory. Jadi teman-teman yang pengen berkunjung di misalnya untuk JEB dan sebagainya, nanti tentu akan diarahkan ke Museum Mini Sisa Hartaku, karena di sini ada rumah salah satu kuncen dari Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan. Nah, ini sendiri museum ini terjadi karena melihat bahwa ganasnya letusan Gunung Merapi pada tahun itu memberikan jejak yang terlihat bagi semua masyarakat, khususnya Yogyakarta ya teman-teman. Dampak daripada letusan yang dahsyat terekam dalam memori semua penduduk kaki Gunung Merapi. Ini juga diceritakan dalam museum, dalam kita kunjungan di Museum Mini ini. Nah, ini terjadi pada 26 Oktober 2010 ya. Ini terus ada banyak hal yang perlu kalian ketahui. Untuk teman-teman bisa berkunjung langsung ke Museum Mini Sisa Hartaku, ini tiket tarifnya 5.000 per orangnya, dengan jam bukanya sekitar jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore teman-teman. Nah, itu buka setiap hari ya, termasuk hari libur. Kita akan mencoba untuk masuk, tapi sebelumnya juga ada tour guide yang menjelaskan terkait dengan museum. Silakan simak teman-teman. Yang tepat di tanggal 5 November tahun 2010 terkena imbas dari erupsi Merapi yang berjarak 7 km dari tempat ini. Daerah sini dulunya merupakan kampung namanya Kampung Petung. Rumahnya hancur hanya karena awan panas, atau orang sini bilang letus gembel. Suhu letus gembel tidak terlalu panas, cukup dengan 300 derajat Celcius. Dengan kecepatan rata-rata 100 sampai 200 km per jam cukup untuk menghancurkan daerah sini. Pada waktu kejadian alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya beberapa ekor sapi tidak lebih dari 4 ribuan. Ya, lumayan. Karena dulunya warga sini merupakan peternak sapi perah. Jadi ini contoh sapi yang diawetkan tulangnya, Mas. Ini asli. Terus di dalam museum nanti terdapat berbagai macam foto ketika kejadian dan pasca kejadian. Ada foto tahun 2006 dan tahun 2010, karena Merapi meletus itu tidak hanya sekali tahun 2010, sebelum tahun 2010 pun pernah meletus juga. Seperti itu. Terus di sini juga ada bukti-bukti awan panas itu panas karena ada gelas yang meleleh juga. Seperti itu. Yuk kita masuk. Teman-teman, kalau misalnya kita berkunjung di museum ini, ada tour guide yang menjelaskan secara detail. Selanjutnya teman-teman juga ada bisa melihat ya betapa ganasnya erupsi dari letusan Gunung Merapi itu. Nah, nanti ada beberapa catatan atau hal-hal penting lainnya, peninggalan-peninggalan yang bisa kalian abadikan melalui foto. Tapi setelah ada ruangan ini, nanti ada tempat foto, spot foto itu yang nggak boleh untuk diambil video ataupun fotonya. Jadi untuk di video ini juga nggak kita ambil ya, karena itu larangannya. Nah, ini catatan-catatan ini, foto-fotonya ini foto-foto kejadian ketika terjadi erupsi Gunung Merapi tersebut pada tahun 2010 itu teman-teman. Nah, ini menjadi hal-hal yang setidaknya perlu untuk teman-teman ketahui ya, betapa ganasnya dan hebatnya letusan pada saat itu. Nah, untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini, biasanya itu sekalian ada beberapa hal nanti untuk di tempat lokasi lainnya gitu. Nah, ada tadi ya, setelah jalan itu, setelah pintu itu ada tempat yang tidak boleh difoto ataupun di video. Jadi juga nggak kita foto atau dari video karena ada larangannya. Sekali lagi, dimanapun bumi dipijak, disitulah langit yang seharusnya kita jinjing gitu teman-teman. Jadi kalau itu larangan ya jangan sampai kita memfoto atau lain sebagainya gitu ya. Nah, di ruangan ini sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat hal-hal lain itu ya, peninggalan-peninggalan. Nah, ini the real ya, asli ketika berkunjung di museum ini gitu. Museum Mini Sisa Hartaku. Kurang lebihnya namanya seperti itu yang terlampir. Kita berkunjung ke sini ya. Berkunjung. Nah, ini
ada beberapa foto ya, beberapa foto atau dulu ruangan tamu lain sebagainya. Pokoknya ini rumah dari petilasan, sebutannya seperti itu, petilasan dari tragedi Gunung Merapi itu teman-teman. Khususnya waktu itu diceritakan juga, nanti apa yang kita tanyakan dijelaskan juga oleh tour guide ya, tour guide itu. Cukup ramai sih ketika hari-hari libur misalnya, itu cukup ramai yang berkunjung di sini, terutama karena ini selain naik jeep ya, naik jeep di lereng Gunung Merapi, kita juga bisa menikmati ini gitu. Nah, ini sebagai salah satu langkah lah ya bagi kalian yang pengen mengenang sejarah gitu. Nah, ini kalau misalnya ada bangunan baru juga, ada tampilan baru juga yang saat ini itu sudah ada, yaitu miniatur. Itu miniatur itu sebelum terjadinya tragedi atau peristiwa tersebut, itu ada miniaturnya di situ nanti gitu teman-teman. Itu sih yang setidaknya perlu kalian pahami terkait dengan museum sisa hartaku ini, museum ini sisa hartaku. Nah ini teman-teman, nah ini kita akan mendekati. Nah ini adalah struktur skema bangunan sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi, seperti itu teman-teman. Nah itu, nah seperti ini kurang lebihnya itu sebelumnya. Kalau setelahnya ya kita lihat saat ini gitu, itu tanpa ada modifikasi atau perbaikan, tapi dijadikan sebagai sarana wisata bagi kalian yang pengen berkunjung terutama di daerah ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, kurang lebihnya lah ya. Nah ini sebelumnya udah dijelaskan juga ya tadi, ini sebelumnya tuh, sebelumnya. Terus kalau teman-teman bisa ada tempat foto yang terlarang tadi, sekali lagi jangan sampai diambil fotonya ya, karena teman-teman harus juga mentaati, karena apa yang itu dilarang itu artinya jangan sampai dilanggar seperti itu. Jangan sebaliknya, apa yang dilarang adalah perintah, jangan seperti itu. Nah ini kita sudah keluar, ada beberapa bangunan juga ya, bangunan di luarnya itu udah banyak penjual lain sebagainya, nanti sampai dengan penjualnya. Kebetulan kemarin juga kita sempat beli, dijual lah ya, dijual kaos gitu, kaos Merapi, terus topi, terus dijual juga pakaian ya, pakaian batik lain sebagainya. Kalau mau membeli di sini bisa juga sih ditawar gitu, enggak harga yang pas banget gitu. Itu kemarin kita juga menawar waktu kita berbelanja gitu. Nah ini untuk parkiran mobil jeep ya, mobil jeep yang hasil sewa-sewa itu, kalau misalnya mau sewa ini, biasanya kalau kita misalnya mau ke sini sih sudah cukup jelas ya, dan cukup cepat kalau teman-teman mau menjalankan atau mau berlibur di daerah ini. Seperti itu teman-teman, terkait dengan video yang bisa kita share atau bagikan kepada kalian semuanya. Jika barangkali bermanfaat, barangkali teman-teman bisa like, komen, dan share untuk video-video kita selanjutnya. Kita pamit undur diri dan pulang. Bye bye teman-teman semuanya, see you.